Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang geometri molekul. Namun sebelumnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa belajar dengan baik, dan tetap kita berharap Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, hari ini kita lanjut dengan geometri molekul. Geometri molekul atau bentuk molekul itu dapat ditentukan melalui percobaan. Tetapi untuk molekul-molekul sederhana, bentuk suatu molekul itu bisa ditentukan dengan ramalan menggunakan teori Vespers, yaitu gaya tolak-menolak antar pasangan elektron. Ya, karena itu kita lihat dulu, kita kembali mengingat lagi apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu PEI. PEI adalah pasangan elektron ikatan. Nanti kita beri simbol dia X besar. Kemudian PEB, PEB pasangan elektron bebas. Kita kasih lambang E. Domain elektron itu kemarin sudah kita pelajari adalah daerah kemungkinan ditemukan elektron. Dalam hal ini nanti domain elektron itu sama dengan PEI ditambah PEB. Kemudian lambang bentuk molekul itu dinotasikan AXE. A itu atom pusat, X PEI, dan E adalah PEB. Kita ambil contohnya ya. AX2E itu artinya PEI-nya sama dengan 2, PEB-nya sama dengan 1. Kemudian AX3E itu artinya PEI-nya 3 dan PEB-nya 1. Nah, sedangkan AX2 artinya PEI-nya 2, PEB-nya 0 atau tidak memiliki PEB. Kemudian AX2E3 artinya iya, PEI-nya 2, PEB-nya 3. Ya. Sekarang sebelum kita masuk ke menentukan bentuk molekul, kita lihat dulu bentuk dasar tiap domain. Ya, jadi ada domain 2, domain 3 sampai domain 6 nanti kita pelajari ya. Domain 3 rumus dasarnya adalah AX2. Gambarnya kita perhatikan. A, ini atom pusatnya, mengikat 2 atom lainnya. Jadi dia mengikat 2X. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya seperti ini, maka ini bentuknya disebut dengan linear atau lurus. Itu untuk domain 2. Sekarang kita lihat yang domain 3. Domain 3 itu rumus dasarnya adalah AX3. AX3 itu kalau kita lihat gambarnya, A atom pusat mengikat 3X ya, mengikat 3 atom lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kita ambil, kita tarik garisnya antara atom-atom terikat. Maka dia akan membentuk segitiga sama sisi. Maka bentuknya kita sebut dengan segitiga sama sisi, atau juga segitiga datar, atau sering juga disebut dengan trigonal. Ya, trigonal datar. Ya, itu untuk domain 3. Nah, untuk selanjutnya kita lihat yang domain 4. Domain 4 itu rumus dasarnya adalah AX4. Kita perhatikan ya, A mengikat X4 atau 4 atom lainnya. Kalau kita tarik garis lurusnya, kita tarik garis, maka dia akan membentuk segi 4 ya. Segi 4 ini disebut dengan tetrahedral atau tetrahedron. Tetrahedral atau tetrahedron. Nah, sekarang kita lanjut ke domain 5. Domain 5 rumus umumnya itu adalah AX5. AX5 itu kalau kita gambarkan dia seperti ini ya.
atom pusat mengikat 5 atom lainnya, atau kita lambangkan dengan X. Dan kalau kita tarik garisnya seperti ini, ya, dia membentuk segitiga. Kita tarik lagi ke bawah, ini juga ada satu lagi segitiga. Kita tarik ke atas juga ada segitiga. Jadi bentuk seperti ini disebut dengan trigonal bipiramida, karena dia membentuk seperti dua piramid. Trigonal bipiramida. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang domain 6. Domain 6 rumus dasarnya adalah AX6. Kita perhatikan AX6, atom pusat mengikat 6 atom lainnya, ya. Kalau kita tarik garisnya, di sini ada membentuk segi 4, dan di bawahnya juga ada lagi membentuk segitiga. Kalau kita lihat sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi. Nah, kalau yang seperti ini namanya kita sebut dengan oktahedral atau oktahedron. Ya. Ya, sekarang kita coba masuk ke dalam contoh. Domain 2 berarti atom pusat mengikat 2 atom lainnya. Kita ambil dalam hal ini adalah BeCl2. BeCl2 atom pusatnya adalah Be, ya. Be nomor atomnya 4, berarti dia memiliki 4 elektron. Kita kembali ke konfigurasi elektron per kulit yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di kulit K ada 2 elektron. Di kulit L juga ada 2 elektron. Nah, elektron terluarnya ada 2, berarti dia melepaskan 2 elektron, ya. Kemudian Cl 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 7 di kulit ketiga. Berarti dia akan menarik 1 elektron, sehingga dia membentuk BeCl2. 1 Be berikatan dengan 2 Cl. Nah, bentuknya dia seperti ini. Maka kalau dia bentuknya seperti ini, tadi kita sudah singgung, ya, maka dia akan membentuk linear, atau tadi istilahnya adalah dia membentuk garis lurus. Ya. Nah, contoh lain daripada senyawa yang membentuk domain 2 ini adalah misalnya HgCl2, CdCl2, atau juga BeH2. Jadi kuncinya dia mengikat 2 atom lainnya, ya. Sekarang kita masuk ke senyawa yang membentuk domain 3, ya. Yang pertama, untuk domain 3 ini ada 2 jenis, ya. Yang pertama, kita kembali ke rumus dasar tadi, adalah AX3. AX3 itu artinya PeI-nya 3 dan PeB-nya tidak ada, ya, atau 0. Nah, kita perhatikan gambarnya seperti yang tadi sudah kita bahas, ya. Maka dia membentuk segitiga sama sisi, ya. Jadi tadi namanya kita sebutkan dengan segitiga datar atau trigonal datar atau segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya turunannya adalah AX2E. Iya, AX2E itu artinya memiliki 2 PeI dan 1 PeB. Kita perhatikan, ya. Berarti atom pusat mengikat 2, ya. 2 atom lainnya, dan satunya merupakan pasangan elektron bebas. Kalau kita perhatikan, maka bentuknya dia seperti huruf V, ya. Seperti huruf V. Jadi bentuknya bentuk V. Bentuk huruf V. Oke, sekarang kita lanjut ke domain 4. Domain 4 itu rumus dasarnya adalah AX4. Tadi sudah kita bahas,
PEI-nya 4, PEB-nya 0 atau tidak memiliki PEB. Ya. Kalau kita tarik garisnya seperti tadi, dia akan membentuk segi 4, ya. Segi 4 tadi apa namanya? Iya, apa tuh? Segi 4 ya. Dia membentuk segi 4 yang kita sebut dengan tetrahedral atau tetrahedron. Ya. Oke, kita lihat turunannya. Yang pertama adalah AX3E. Itu berarti dia memiliki 3 PEI dan 1 PEB. Atom pusat berikatan dengan 3 atom dan memiliki 1 PEB atau pasangan elektron yang tidak dipergunakan berikatan. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya ini, dia membentuk segitiga, ya. Oke, maka ini namanya adalah, karena dia seperti membentuk segitiga ke atas juga, dia disebut dengan trigonal piramid karena membentuk seperti piramid, ya. Trigonal piramid. Kemudian AX2E2. AX2E2 itu berarti memiliki 2 PEB dan 2 PEI dan 2 PEB. Kita perhatikan X elektron atom terikatnya dan ada 2 PEB. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, kalau kita balikkan maka bentuknya seperti huruf V. Huruf V kalau kita balikkan, ya. Contoh lain dari domain 4 ini adalah senyawa CH4 CCl4, ya, itu contoh senyawa yang mempunyai domain 4. Nah, selanjutnya kita lihat senyawa dengan domain 5. Kita perhatikan, tadi sudah kita bahas AX5, rumus dasarnya berarti PEI-nya ada 5, PEB-nya tidak ada, ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali, kita ulang lagi. Ini tadi membentuk segitiga, kemudian ke atas juga ada membentuk segitiga, sehingga dia membentuk seperti 2 piramid, ya. Jadi bentuknya kita sebut dengan trigonal, karena segitiga, ya, nah, bipiramida. 2 piramid karena seperti membentuk 2 piramid. Nah, kemudian ada turunannya adalah AX4E. AX4E itu berarti, iya, pasangan elektron ikatannya ada 4, pasangan elektron bebasnya ada 1. Jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini, nah kalau kita perhatikan, kalau ini kita balikkan, dia bentuknya jadi seperti ini, ya. Nah, jadi namanya bentuk jungkat-jungkit. Tahu ya, nak, jungkat-jungkit itu apa? Seperti mainan anak-anak, ya. Jungkat-jungkit namanya. Kemudian turunan berikutnya adalah AX3E2. Berarti PEI-nya 3, PEB-nya ada 2. Kita perhatikan, ya, kita pindah ke sini. Ini PEB-nya. Maka dia bentuknya, kalau kita kita balik, dia bentuknya seperti ini, ya. Kalau dia kita balikkan, ya, seperti ini. Maka ini bentuknya disebut bentuk T, ya, kalau kita balikkan. Kemudian turunan berikutnya lagi adalah AX2E3. Ini berarti PEI-nya 2, PEB-nya 3. Oke. PEB-nya ada 3, PEI-nya ada 2. Kembali dia membentuk lurus, ya. Maka ini namanya kita sebut dengan linear atau lurus. Contoh senyawa lain domain 5 itu adalah PCl5, PF5 dan SbCl5. Oke, sekarang kita masuk ke domain 6. 3. Ya,
Selanjutnya kita masuk ke domain 6. Kita perhatikan ya, ada 3 jenis bentuknya atau rumus dasarnya. Yang pertama adalah AX6. Ya, AX6 itu berarti PEI-nya ada 6 dan tidak memiliki PEB. Ya, kalau kita tarik garisnya lagi seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ini membentuk segi 4. Kemudian di atasnya ada segi 3. Jadi kalau kita jumlahkan semua sisinya ada 8. Nah, ini namanya adalah oktahedral. 8 itu adalah okta ya, atau oktahedron. Nah, contoh senyawanya misalnya SF6. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke turunan yang berikutnya adalah AX5E. Itu artinya memiliki 5 PEI dan 1 PEB. Ya, kita perhatikan 1 kita ganti X-nya dengan PEB. Jadi ada 5 atom terikatnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini nanti kita tarik garisnya, dia membentuk segi 4 dan di atasnya ada segi 3 ya. Segi 3. Bentuk seperti ini disebut dengan piramida segi 4. Oke. Nah, selanjutnya adalah AX4E2. Kalau ini kita lihat contohnya, contoh senyawanya adalah BrF5. Nanti dicoba dia ya. Kemudian ada AX4E2. Berarti pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya ada 4 dan pasangan elektron bebasnya ada 2. Kita gantikan 2X-nya dengan 2 PEB. Jadi kalau kita tarik garisnya, dia membentuk segi 4. Nah, kalau dia seperti ini ada namanya adalah segi 4 planar. Segi 4 planar. Nah, inilah bentuk-bentuk molekul yang bisa kita ramalkan dengan menggunakan teori Vesper. Nanti untuk membentuk dalam bentuk senyawa, kita akan bahas dalam soal-soal yang akan kita bahas nanti di dalam pertemuan selanjutnya atau di dalam tugas yang akan Ibu berikan. Oke, selamat belajar, terus mencoba untuk bisa berhasil dengan lebih baik ya. Terima kasih.